Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Teman-teman sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus-putusnya mencurahkan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian kita yang rutin kita adakan setiap malam Sabtu. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan termasuklah kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimahullah, pada malam hari ini pengajian kita akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Akmal Taib membahas masalah keluarga. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, topik kita pada malam ini berkaitan dengan persoalan hukum keluarga, tentu dimulai dari perkawinan atau nikah. Ada perbedaan yang sangat prinsip antara nikah dalam hukum Islam dengan perkawinan dalam KUA Perdata. Perkawinan dalam KUA Perdata itu tidak lebih dari kontrak hidup bersama antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Jadi kalau sudah habis perjanjian, habis. Tapi kalau perkawinan dalam Islam yang disebut nikah, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia atas dasar yang mendapat ridha Allah. Maka ini tidak ada istilah kontrak. Maka itulah sebabnya dalam undang-undang perkawinan Indonesia, perkawinan untuk seumur hidup. Satu-satunya mazhab dalam Islam yang membenarkan kawin kontrak adalah mazhab Syiah dan berlaku di Iran. Apakah ada dasar bagi mereka? Ada. Berbeda dari Ibnu Abbas yang mengatakan dasar yang digunakan oleh Syiah itu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Pada waktu terjadi perang Khaybar, banyak tawanan Rasulullah perempuan dan janda-jandi. Suaminya sudah mati dalam perang itu. Kemudian Rasulullah membagi tugas para prajurit, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang tugasnya memasak, ada yang tugasnya menjaga perbatasan, ada yang tugasnya justru menjaga tawanan. Sedangkan tawanan banyak perempuan. Maka sebagian sahabat yang tugas menjaga tawanan tidak tahan melihat perempuan jadi cantik semua. Maka dari Rasulullah, ini bisa saja aku nggak tahan, bisa bersini aku. Bagaimana ini? Rasul mengatakan kawin tidak ada baik-baik, tapi nanti kalau sudah habis perang, kamu boleh pilih. Kalau kamu khawatir istrimu nanti marah, ceraikan balik dia.
Tapi kalau kamu khawatir, tidak ada khawatir, boleh bawa pulang dia bersama. Maka mereka kebanyakan melakukan perkawinan selama masa peperangan. Atas dasar ini maka orang Syiah mengatakan pernah Nabi membenarkan perkawinan dikontrak itu berapa lama. Nah, itu dasarnya. Tetapi Ibnu Abbas, sahabat Nabi, mengatakan benar itu ada. Cuma setelah itu Nabi membatalkan hukumnya. Nah, itu dia. Dulu saya pernah ke Beirut waktu masih kuliah di Mesir. Di Beirut itu sepertiga Sunni, sepertiga Syiah, sepertiga Perancis, orang Kristen. Maka kekuasaan di pemerintahan dibagi tiga. Kalau perdana menterinya orang Sunni, maka tetap presiden orang Syiah dan kepala senjatanya tetap atau Mahkamah Agung orang Syiah, orang Perancis, orang Kristen. Jadi karena mahasiswa tidurlah di hotel murah sekali. Jadi di hotel itu tiap tempat tidur sebelahnya ada meja kecil, ada bel, 3 bel. Ada bel gambarnya gambar orang bawa barang. Dalam pikiran kami ini kalau ditekan ini artinya kita mau pulang bawa barang. Ada satu bel lagi gambar orang bawa makanan. Kata kawan, ini kalau ditekan ini nanti minta makanan. Tapi ada satu bel lagi gambar perempuan bawa es krim. Bawa es krim dia. Kata kawan saya orang Malaysia, kita tekan dia aja minta es krim, ini musim panas. Sudah ditekan lama kali tak datang es krimnya. Udah setengah 12, tekannya kira-kira jam 9. Berapa lama itu? 3 jam. Sudah tidur kami, datang orang tekan bel. Bangun kawan saya, ada apa katanya? Kamu yang tekan saya? Iya, kami minta es krim. Yang bawa itu pakai sorban, Pak. Bawa perempuan di belakang. Inilah es krim di Lebanon. Itu cuma perempuan, inilah es krim di Lebanon. Kami tidak mau. Daripada kamu macam-macam kan bagus. Kunikahkan kau malam ini untuk berapa lama kau? 3 malam jadi 3 kali. Coba. Maka hati-hati ibu kalau suaminya pergi ke Lebanon. Tapi yang paling menarik Pak, mazhab Iran, mazhab Syiah membenarkan kawin kontrak. Tapi tidak ada orang Iran yang begitu. Orang Aceh tak dibenarkan kawin kontrak, tapi suka kali orang Aceh itu. Rupanya memang harus dikasih itu. Dulu di waktu orang Islam dilarang pakai jilbab oleh Menteri Pendidikan kita, makin pakai. Sekarang tak dilarang lagi, pakai orang tak tahu pakai lagi. Memang harus dipanas-panasin orang kita. Jadi undang-undang perkawinan di Indonesia itu mengatakan perkawinan untuk semua itu tak boleh kontrak. Jadi udah. Namun di Jawa Barat itu paling banyak. Kalau datang orang Timur Tengah kalian kontrak seperti itu. Kalau ibu menikahkan putri, dia waktu hidup 40 tahun akan datang bersama suami. Apakah cukup nasihat 20 menit siap akan nikah? Itu pertanyaannya. Ya? Apakah cukup nasihat pakai 20 menit padahal dia mau hidup untuk 40 tahun yang akan datang? Berarti memang orang Indonesia ini tak siap untuk menikah karena tidak ada bimbingan begitu. Kalau di Malaysia itu setiap orang yang menikah itu ada testingnya sampai doa mandi, cara hubungan etika, hubungan suami istri segala macam. Kalau lulus itu baru boleh nikah. Setelah itu baru dua-dua calon suami calon istri disuruh periksa ke laboratorium rumah sakit oleh Tuan Gati. Setelah periksa bawa hasil ke Tuan Gati, ini calon suamimu punya potensi untuk diabetes. Ini hasil proyek. Kamu setuju enggak? Ini calon istrimu ada atuknya yang gila, bisa menurun dia. Terbuka.
Ini calon suamimu kena HIV, mau kamu enggak? Ini tak ada di Indonesia. Maka tidak heran kadang-kadang kita dapat menentu sudah kena AIDS, tak diperiksa. Jadi karena di Malaysia itu sulit untuk menikah, maka cerai pun payah. Di sini satu malam kenal langsung nikah, cerai pun mudah. Dulu di Indonesia diperkirakan kalau kawin muda-muda nanti banyak cerai. Maka dibuatlah peraturan minimal perempuan 18 tahun. Tapi sekarang udah undang-undang perlindungan anak Indonesia baru dewasa 21 tahun. Maka banyak orang kawin udah berumur. Saya melihat sekarang makin tua kawin makin mudah cerai. Pada suaminya dokter, istrinya insinyur, cerai juga lama-lama. Dulu tak tamat SD, kawin di hutan, masih bertahan. Apa alasan lagi kita lihat? Mak kita, nenek, kakek itu kan kawin di hutan waktu perang Belanda. Tapi seumur hidup dia itu. Tak ada perjanjian-perjanjian. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab daripada yang menerima itu. Maka saya katakan, akad nikah itu sebenarnya penyerahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada menantu. Penyerahan amanah. Dan ini pernah Rasulullah mengatakan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, siap dinikahkan Ali kepada Fatimah kepada Ali, dipegang tangan menantunya oleh Rasul, disatukan dengan tangan putrinya Fatimah, sama dengan orang Kristen kawin di gereja. Satukan. Apa kata Rasul? Hiya laka ala an tuhsina suhbataha. Sekarang putriku Ali bukan milikku lagi, tapi menjadi milikmu dengan syarat kamu harus cintai dia dan selalu bersama dia dalam keadaan senang dan susah. Menetes dari mata Rasulullah. Kenapa? Berpindah hak. Selama ini milik dia 100%, dengan dinikahkan menjadi milik suaminya. Setelah ibu nikahkan putri ibu, udah ibu nikahkan, ibu panggil dia. Pada saat itu juga dipanggil suaminya, dia harus jawab panggilan suaminya dulu, baru orang tuanya. Apa ada? Menangis sendiri. Udah habis modal berapa banyak pilih sarjana? Dibayar cuma 10 gram, itu pun cicilan. Boleh enggak ya? Maharnya kredit, boleh? Boleh. Disebutkan. Tapi siap nikah, kalau suami mau pegang saya, boleh sekedar tunggu bang, belum lunas. Boleh, belum lunas. Kenapa? Karena baru ada hak suami 10% setelah bayar. Tapi boleh juga menikahkan tidak dengan uang mahar yang material. Ongkos untuk membajak sawah boleh. Menikahkan putriku kepadamu dengan mahar kau bajak sawahku 4 hektar. Boleh. Luar biasa kan? Ini kawin Nabi Musa dengan istrinya. Nabi Musa maharnya apa? Dia mau. Ibu kalau soal kawin ngerti. Luar biasa. Bu, mahar itu hak siapa? Hak istri, bukan hak ayahnya. Maka ibu haram menggunakan mahar untuk pesta. Kalau hak istri, hak anak perempuan, maka dia yang menentukan, bukan ibu. Tetapi kalau misalnya saya perempuan kan, udah dikasih mahar untuk pesta itu memang laki-laki itu nggak sanggup, kan nggak salah saya memberikan. Itu sedekah namanya. Ibu sedekah boleh saja, tapi hak ibu. Nah itu kan kenapa ibu kasih? Karena muka itu meyakinkan itu ya. Coba kalau muka jelek, nggak akan ibu kasih dulu. Berarti yang menentukan itu perempuan itu. Jadi maka tidak ada uang hangus, itu hak ayah.
Tapi mahar itu ada hak dari perempuan itu sendiri. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mempersamakan jual beli dengan kawin. Jual beli ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada akad, ya kan? Kawin ada penjual ayahnya, ada pembeli suami, ada barang istri, ada akad, ada serah terima. Timbul pertanyaan dia, apakah boleh jual manusia? Dijawab Imam Abu Hanifah, bukan jual manusia, tapi jual manfaat. Nah, manfaatnya udah berpindah ke tangan si suami. Sama seperti jual teh kambing. Boleh jual teh kambing, Bu? Nggak boleh, najis. Yang ibu jual apa? Manfaat jadi pupuk. Nah, itu dia. Boleh jual anjing, Bu? Kenapa? Haram, najis. Tapi kalau dijual anjing pelacak pada polisi yang menjadi narkoba, apa yang ibu jual? Manfaat. Nah, itu dia. Ada menjual manfaat, menjual zatnya. Ya kan? Jadi jual beli ini manfaat. Zatnya tak boleh jual milik Allah. Nah, itu perlu kaji dari dalam. Maka banyak orang jual lembu. Banyak yang kita jual zat-zat kimia dari najis semua itu. Tapi apa yang dijual? Manfaatnya. Dalam Al-Quran di surat An-Nur, Ar-Rum, ada 4 ikatan tali temali perkawinan. Ini sering ibu dengar kalau ada nasihat perkawinan: sakinah, mawaddah, rahmah, akad. Nah, ada yang 4 akad. Sakinah sama artinya dengan sakan, tempat tinggal yang menenangkan. Sama dengan sikin, pisau. Bahasa Aceh, sikin, pisau. Ini contohnya bahasa Aceh yang diambil orang Arab. Apa arti pisau? Digunakan untuk memotong binatang supaya cepat mematikan dengan pisau yang tajam dan cepat tenang. Kata-kata itu maka dipinjamkan setiap pernikahan yang memberikan ketenangan pada suami istri disebut sakinah. Kalau tak tenang berkelahi tiap malam, itu tidak sakinah. Kenapa bisa dapat sakinah? Karena dapat pasangan. Waktu gigi saya patah di bawah, pergi ke dokter gigi Ardus Dusdi dari mobil orang alim Jerman. Ustaz, dia bilang, gigi Ustaz di bawah dah patah. Ini kalau saya tidak buat gigi palsu di bawah, lama-lama di atas turun dari pasangannya. Dan pikiran saya, gigi aja punya pasangan, apalagi yang punya gigi. Tuhan menciptakan segala sesuatu ada pasangan. Untung saja biasa tak keluar malam-malam dari pasangan. Pasangannya hanya zikir berdakwah, itu dia ada. Di mana ada pengajian ada aja saya sedih. Tapi sakinah, ketenangan ini jarang bertahan lama. Aceng Fikri, Bupati Garut, 4 malam bubar. Ya kan? Kenapa terganggu sakinah dalam keluarga? Satu pihak banyak menuntut, pihak lain tak mampu memberi. Biasanya istri yang menuntut banyak, suami belum mampu. Atau suami menuntut banyak, istri tak mampu servis. Kenapa terganggu sakinah? Boleh jadi ada sifat-sifat yang lama disembunyikan, lama-lama ketahuan juga. Oh, ini rupanya. Kenapa terganggu sakinah? Ada mantan yang mengganggunya. Nah, itu dia. Apa modal bisa naik dari sakinah ke mawaddah? Modalnya kesabaran. Jadi kenapa bisa cerit? Tak sabar. Waktu saya hakim dulu, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama, datang orang minta cerita, saya bilang jangan, goyang aras dulu. Kata dia biar goyang aras, daripada goyang rumah rugi. Cerita juga dia. Kalau goyang aras urusan Tuhan, goyang rumah tidak tahan kita katanya.
Kalau kita lihat dalam kamus Al-Quran, arti mawaddah apa? Menerima pasangan kita dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, itu dia. Sayang ya Pak Ustaz. Hah? Kasih sayang. Bukan kasih sayang. Benjol pun kepala terima juga. Itu dia. Menerima pasangan kita dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Maka ibu harus katakan pada menantu ibu, wahai menantuku, terimalah putriku apa adanya dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Kalau mencari yang sempurna betul, dah ada. Jadi modal kesabaran itu naik dari sakinah kepada mawaddah. Biasanya baru naik ke tingkat rahmah berapa lama? 25 tahun. Apa arti rahmah? Ikatan yang sangat kuat rohani dua pihak. Bukan karena ikatan material, bukan hubungan biologis, tapi karena memiliki perasaan yang sama, hobi yang sama. Maka waktu meninggal Ibu Ainun Habibi, kata Profesor B.J. Habibie, mantan presiden kita, keringan mataku saja tahu apa yang inginkan. Yang buat teh, aku lihat dia tahu berapa ukuran gula yang kita tahu. Itu lama. Maka seorang suami yang dekat dengan istrinya, ya, dibuat kopi orang tahu dia beda dan istri yang buat. Ini belum tahu dia sendiri. Berarti ada tahap. Pertama sakinah, naik ke mawaddah, 25 tahun berrahmah. Tapi goyang juga karena ada yang ganggu. Ingat, ada ikatan keempat yang kuat sekali, namanya akad. Akad dalam bahasa Arab, akar katanya sama dengan akidah. Itu dia. Ikatan dari Tuhan. Maka perkawinan Tuhan yang mengikat suami istri. Saya sering katakan, jangan katakan saya sudah pilih ini istri saya. Kenapa? Nanti kamu bilang saya sudah salah pilih. Saya tak mau katakan bahwa si istri sudah pilih abang ini suaminya. Nanti akan dengan beramahnya saya sudah salah pilih, Pak. Jadi siapa yang pilih? Allah telah memilih dia untuk suaminya, memilih suami untuk dia. Allah tidak pernah salah pilih. Yang salah kita tak pandai memanfaatkan pilihan Allah. Itu akan. Maka perkawinan harus menggunakan bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Nikah tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Orang Inggris kawin kalau dia Muslim tidak boleh pakai milih, harus tidak pakai nikah. Ini yang dikatakan. Inilah 4 ikatan. Tali temali yang menghubungkan keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Maka saya katakan, kalau saya berikan nasihat perkawinan, tidak diharapkan mertuamu membangun jembatan layang antara rumah kamu dan rumah mertuamu, tapi mertuamu mengharapkan kamu membangun jembatan hati antara dua keluarga. Ini yang paling payah. Ngerti bukan? Udah ngerti lah, udah lama kawin masa nggak ngerti. Tapi kalau sempat hasil nanya, kita yakin lah kalau memang ada. Jadi kita lihat ada unsur yang paling utama pernikahan itu. Ada unsur calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab kabul. Mahar bukan unsur sah nikah. Apa juga? Mahar kewajiban pertama suami pada istri. Kalau tak disebutkan mahar sah, karena bukan buku nikahan. Tapi sekarang wajib disebutkan Supaya dia berkelahi. Kalau tak disebutkan sah. Kalau dia bilang, untuk abang beri aja, tidak usah bayar. Macam mana? Istri yang kasih beri. Waktu kawin Syamsul Arifin, mantan gubernur kita, ya, dan saya memberikan nasihat perkawinan. Ibu tahu apa maharnya? Mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Itu diminta oleh Syamsul pada menantunya. Maharnya salawat, tapi antaranya 50 juta juga, Bu.
paling mahal dikawini? Yang paling mahal bahan maharnya siapa? Orang Aceh. Kenapa? Kenapa orang Aceh mahal-mahalnya? Ini khusus untuk Yasir. Kenapa? Karena ada sebagian adat di Aceh, setiap laki-laki yang punya anak perempuan, sebelum dinikahkan anak perempuan itu wajib dia berikan satu rumah untuk anak perempuan itu. Apa tujuan rumah itu? Bila terjadi nanti perkelahian suami istri, yang harus keluar dari rumah itu suaminya, karena rumah itu pemberian. Itu Yusir. Kau carilah istri yang free gitu. Paling-paling 100 gram emas, ya kan? Mahal 100 gram kan? Harga rumahnya 1,5 miliar. Kan pulang pokok. Jadi pemberian rumah pada anak perempuan itu perlindungan terhadap perempuan, jangan diusir-usir dari suaminya. Kalau berkelahi suaminya harus keluar rumah itu. Tapi ada akibat tak bagus. Apa akibatnya? Kalau dibawa perempuan boleh suaminya tempat lain, banyak rumah kosong tempat berlindung kuntilanak. Banyak di Aceh PD, Aceh besar rumah kosong. Pemberian rumah itu dilihat menurut kemampuan daripada ayah perempuan itu. Oh, yang menyediakan ayah? Hah? Ayah perempuan yang menyediakan? Ya. Kadang-kadang dia tak kasih rumah, ada-adanya dikasih sawah. Selama menentunya belum ada kerja lain, ada yang makannya di situ. Jadi orang Minang lain memberikan perlindungan pada perempuan, orang Aceh beda. Terjadilah akad nikah, maka lahirlah kewajiban apa? Kewajiban memberikan cinta kasih antara dua mereka. Kan itu lahirlah sakinah mawaddah. Dan lahirlah kewajiban pertama bagi suami membayar mahar. Itu dia. Bukan rukun nikah. Bukan rukun. Maka tak mengganggu nikah itu kalau tak dibayar mahar, kecuali kalau istri nuntut. Kedua, kewajiban suami apa? Membayar nafkah lahir. Al-Quran dan hadis tidak menetapkan berapa yang dibayar oleh suami. Yang ada dalam Al-Quran, Allah mengatakan liunfiq du sa'atin min sa'ati. Hendaklah suami yang kaya memberikan nafkah pada istrinya sesuai dengan kekayaannya. Dalam undang-undang Indonesia, undang-undang perkawinan tak pernah ditentukan berapa. Di waktu naik gaji, naik nafkah. Turun gaji harus siap menerima turun juga. Jangan waktu kaya aja duduk banyak, waktu turun dia turun juga itu. Tapi Rasulullah mengatakan dianjurkan pada suami untuk menambah nafkah untuk makanan minuman yang bagus di saat istrinya sedang hamil. Karena yang makan itu 2 orang. Maka tambah makanannya. Karena pilih makanan yang bagus. Karena bukan istrimu aja yang makan, masuk anak dalam rahimnya pun makan. Jadi kewajiban yang kedua memberikan nafkah. Ada orang yang mengidentikan perkawinan dengan hubungan biologis. Ulama-ulama kita membantah. Hubungan biologis itu bukan arti perkawinan. Karena ada orang yang di rumah jompo kawin nenek sama kakek. Tidak ada hubungan biologis, cuma pegang-pegangan saja. Karena nenek sama kakek rumah jompo, dia tak perlu itu lagi perkawinannya. Tapi ada kawan cakap, ada tempat limpahan kasih sayang. Tidak identik. Yang disebut perkawinan harus dengan hubungan biologis, tidak. Maka kalau istri mau dia kawin dengan orang yang tak mampu itu, dia tahu duluan, saya tak mau mereka itu mau sah.
Itu kewajiban yang kedua. Kewajiban pertama berikan mahar. Kewajiban kedua, kewajiban ketiga apa? Berlaku adil. Ini apa adil baru satu, dua baru adil? Tidak, satu aja kan tidak adil. Apa adil itu? Rasulullah mengatakan, berikan makanan pada istrimu senilai dengan kau makan. Berikan pakaian pada istrimu senilai dengan yang kamu pakai. Berikan kendaraan pada istrimu apa yang kamu kendarai atau nilai yang sama. Oh, kita lihat luar biasa kan? Nah, itu baru adil. Tapi sekarang Bu, hebat suami. Karena baju ibu lebih mahal baju kami. Baju ibu 5 lapis, kami karena baju dalam, tidak ada lapisannya dulu. Berarti banyak suami lebih baik sekarang. Harga baju perempuan lebih hebat. Yang bisa berlaku adil zahir, batin tak ada manusia mampu berlaku adil. Nabi Muhammad pun tak mampu berlaku adil secara batin. Nabi Muhammad pun tak mampu berlaku adil pada istrinya yang banyak. Apa buktinya? Waktu dia mau meninggal, dia ucapkan, Allahumma ya Allah, hadza qasami wa la tu'akhidni mimma la atiq wa tatiq. Ya Allah, inilah kemampuanku terhadap istri-istriku. Apa aku berikan pada istri tua, itu juga istri tua sama. Tapi jangan kau siksa aku ya Allah. Apa yang tak mampu aku lakukan, tapi kamu mampu. Hatiku tetap sayang pada Aisyah. Jadi pengertian keadilan lahir itu. Maka ada mahasiswa saya nakal Pak Nadine Balai itu. Waktu saya jadi hukum perkawinan, saya tanya, ini ada seorang bapak, 1 istri 2, ada anaknya udah besar-besar, ada 4 yang udah besar. 1 istri yang muda, belum ada anak. Macam mana cara pulang? Kata anak yang 1, harus sering pulang yang muda Pak, karena tak ada yang jaga. Kalau tua kan ada anak yang jaga. Itu yang nakal kalian itu. Padahal diatur 1 malam sana, 1 malam kemari. Dia melihat tidak, ini yang muda kan belum ada kawannya, harus sering pulang gitu. Kalau tidak dibawa lari orang, itu keadaannya tak ada bawa lari lagi gitu. Ini mempelesetkan arti adil. Mempelesetkan arti adil. Indonesia negara yang mempersulit terjadinya poligami. Ada negara-negara di Afrika, negara Muslim justru mengharamkan poligami karena terpengaruh dengan undang-undang di Perancis. Umumnya negara-negara bekas jajahan Perancis seperti Aljazair, Tunis, Maroko itu langsung tak dibenarkan poligami. Indonesia mengambil jalan tengah, dibenarkan dalam keadaan darurat. Apa darurat? Istrinya tidak mampu melayani suaminya lagi karena penyakit. Kedua, istrinya tidak mampu memberikan keturunan serta diperiksa oleh dokter. Ketiga, istrinya karena gila mungkin. Indonesia mengambil jalan tengah. Tapi kendati pun dipersulit, tak bisa dibantah, di mana-mana bapak suka buka cabang baru. Di mana-mana. Ya kan? Itu apa jalan keluar. Sedangkan statistik Indonesia jumlah perempuan lebih banyak, udah mendekati 51%. Kemana barang-barang tak terpakai mubazir itu? Sampai sekarang belum ada jalan keluar. Walaupun hukuman diberikan kepada yang melakukan poligami, tapi tak bisa bertahan juga karena pejabat pun waktu pensiun dulu kerjanya. Jadi memang di saat terlampau banyak populasi perempuan, maka waktu itu diberikan hak untuk poligami. Kapan banyak? Pada waktu terjadi peperangan. Banyak sahabat Nabi yang mati
Ini tinggal istrinya, anak-anak banyak. Kalau tak ada mengawini, siapa jaga anak yatim, siapa kasih makan, ini lagi perempuan ini kan. Berarti poligami bukan kewajiban, tapi jalan keluar di waktu ada permasalahan. Kalau dikatakan Nabi Muhammad bernafsu banyak kali istrinya, macam mana istrinya? Istrinya pun dah kuat-kuat semua. Mana ada yang gadis cuma satu istrinya, Ita Aisyah. Yang lain kan nenek-nenek semua. Kan nenek semua. Kan bukan karena nafsu lagi, memang karena ingin memberikan bantuan gitu. Jadi sampai sekarang memang undang-undang kita belum mampu memberikan jalan keluar. Apakah diharapkan betul poligami itu? Itu dia permasalahan yang berat. Tapi ada pesan Rasul kepada bapak ibu. Pesan Rasul, jangan berikan kesempatan kepada laki-laki yang tak benar untuk dia membuahkan bibit kepada rahim anak perempuanku yang baik-baik. Nah, itu dia. Ya. Berarti bukan yang dilihat cara menentu kaya raya hebat, tapi bibitnya yang dimasukkan di orang baik. Ada kawan saya orang Aceh, dosen usul, pas yang datang orang India, ayahnya orang India. Yang putih cuma giginya aja. Muminah putrinya tamat di UGM Malaysia. Untuk anaknya yang tamat UGM juga, nangis ya. Aduh, yang kubayangkan saya kalau sempat lagi cukup gelap itu macam mana itu yang bayangkan. Tapi calon menantu ini bagus sekali, kandidat doktor di UGM, doktor ekonomi. Akhirnya di satu subuh dia buka TV, ada ceramah di TV. Ustaz itu membaca, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepadamu seseorang yang meminang anakmu dan yang meminang itu orang baik akhlak dan baik agama, kawinkan dia walaupun hitam. Selesai kemudian hadir bilang, oh udahlah jadilah katanya. Langsung salah sering jaga pusat itu. Berarti sekarang kan jarang ibu dia tu kan. Kalau sempat naik sepeda dia tidak mahu kan. Apalagi naik astuti, asal. Berarti sudah penilaian dan nilai material bukan dilihat pada manusia dia. Berarti memang sudah pengaruh materialistik kuat sekali di Indonesia ini. Ini hukum perkawinan panjang, 2 minggu akan datang nanti apa akibat kalau cerai lagi? Bagaimana bentuk perceraian itu? Jadi saya melihat kalau Rasul mengatakan memang ada yang bagus. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Kawinlah perempuan karena ada 4 motivasi. Pertama lina sabiha, keturunannya, bukan keturunan raja, keturunannya, gennya dilihat. Itu boleh gennya. Gen itu bukan saja pada kecerdasan, termasuk pada penyakit. Kalau satu aja yang gila itu masih akan turun. Ada diabetes itu akan turun. Itu pendali nasabiah. Bukan keturunan Sultan Hamengkubuwono, bukan Sultan, bukan. Arti nasab itu bukan itu artinya. Pada kecerdasan, pada karakter, termasuk pada penyakit-penyakit yang dibuat. Lijamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena ada harta walaupun sedikit. Tidak bagus dalam jauh perbedaan status sosial laki-laki dan perempuan. Walidiniha, faktor agama. Faktor din dari bacadah, utamakan agama dulu yang lain. Itu yang membuat kamu bisa tenang. Nah sekarang ditambah lagi ciri-ciri calon pasangan yang ideal.
Apa cirinya? Kata undang-undang dewasa, baik segi umur atau pada cara berpikir. Cara berpikir anak-anak sekarang lebih lambat dewasa daripada masa kita dulu. Saya tanya sama umi saya, umi, dulu waktu kawin mak ayah berapa umur? Oh, saya 15 tahun. Kita bisa gosok baju bapakmu pun bisa gosok. Ini umur 15 tahun. Sekarang anak kita 18 tahun, air pun belum pandai masak, belum masak air dia belum pandai. Udah master tak pandai memulai. Kenapa anak sang lambat dewasa? Kenapa Bu? Kenapa ibu lebih cepat dewasa? Itu manja bahasa orang lain. Karena banyak bergantung pada orang lain. Setiap manusia yang banyak bergantung pada orang lain lambat dewasanya. Indonesia pun tidak lambat dewasa, bergantung pada negara lain. India tak bergantung, tidak mau ya. Maka cepat dewasa dia. Maka laki-laki yang banyak istri lambat dewasa juga banyak kali cepat dia bergantung. Waktu Mahatma Gandhi, ya. Kalau laki-laki yang ngajak berarti dia nggak ada gantungannya, mandiri sudah ada Pak Ustaz. Nah itulah menteri aset. Apa tak bisa dibayar aset? Masa? Nanti kan lebih hebat kalau gitu Pak Ustaz. Tapi mubazir tak terpakai. Mahatma Gandhi waktu dia ke Inggris naik sepeda, pergi kuliah, Oxford naik sepeda. Saya baca gaya hidupnya. Kenapa kamu pakai ini? Ya? Kata mobil aku. Kata inilah yang baru mampu negara aku membuatnya. Maka dia tak mau orang biasa kan namanya dokter ini. Tak mau dia dijampun dari mana tahu dia yang dia buat sendiri. Maka tak bergantung. Itulah yang pikiran Soekarno pertama itu. Tidak apa, kita tidak mau barang orang kita beli yang bergantung. Cabai pun ke pasar beli dah. Coba cabai aja. Nah, ini keterlambat. Kenapa lambat? Terlampau banyak bergantung. Maka anak-anak perempuan sekarang bergantung pada maknya semua. Semua ada mak, ada awak, ada pemandu, lambat ya. Nah itu dia. Maka sekarang dipersulitlah untuk kawin untuk yang masih kecil. Maka kenalah hukuman Syekh Puji karena kawin dengan Rubiana. Ya kan? Nah itu dia. Nah itu dia permasalahan itu. Jadi ditambah tidak boleh terlampau jauh perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan. Itu sekarang termasuk yang ideal. Pendidikan pun tak boleh jauh. Satu tamat SD, satu master. Mana jangan. Jadi biasanya kalau terjadi pernikahan pasangan yang ideal akan lahirlah keturunan yang lebih ideal lagi. Itu dia. Karena dia mewarisi gen dua-dua. Itulah masyarakat Madinah dikawinkan Rasulullah antara muhajirin yang cerdas dengan putri-putri Madinah yang baik-baik. Ini malam ini khusus perkawinan karena saya lihat ibu tidak buka di matanya. Jadi kita lanjutkan 2 minggu lagi. Belum habis nih. Habis perkawinan baru perceraian. Setelah diperceraian apa akibat yang lahir di situ? Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu yang mau menikah lagi. Nah, kepada Bapak Ibu yang bertanya apa yang bertanya ceramah, silakan. Yang pertama saya tanyakan apa keuntungan dan kerugiannya apabila kita jauh perbedaan antara istri dan suami kan? Yang kedua agak di luar tema, seorang ayah membagikan harta pusakanya ini untuk ini, tapi nggak atas tertulis gitu Pak Ustadz, membagikan warisan. Tapi ketika si ayah meninggal, salah seorang mereka itu tidak memberikan apa yang dituju ayahnya itu, bagaimana? Kalau suami ibu jauh lebih tua, ibu muda, ini ada juga untung kalau bapak meninggal ibu bisa kawin lagi.
Ya kan? Tapi ada juga itu kan untung, ada juga ruginya. Kenapa ruginya? Capek kali ibu musuh malam. Nanti dulu musuh ada kakek-kakek juga kan. Ada untung, ada rugi. Maka banyak sekarang perempuan muda kawin sama kakek tua yang kaya. Doain cepat mati, cepat mati. Nah, itu ada juga gitu. Maka yang paling ideal, paling lama jauh bersetahun lah. Tapi itu pun statistik WHO mengatakan usia perempuan jauh lebih panjang dari usia laki-laki. WHO mengatakan perempuan rata-rata tingkat dunia 70 tahun rata-rata. Laki-laki baru sekitar 67. Berarti ibu harus siap janda 3 tahun hidupnya. Yang kedua, masalah pesan itu wasiat. Wasiat orang tua yang tak tertulis. Wasiat tidak wajib dilaksanakan apabila wasiat itu bertentangan dengan hukum agama, hukum Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengatakan hak anak laki-laki 2 kali bagi anak perempuan. Ayah berpesan bagi sama rata. Ini tidak wajib anak ikut karena bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau mau ikut boleh aja. Tapi harus persetujuan semua ahli waris. Tapi termasuk wasiat yang tak wajib dilaksanakan. Ini yang masalah yang pertanyaan pertama Pak Ustaz, pengalaman juga. Karena gini, kalau kita suami kita jauh lebih besar dan lebih usianya lebih tua dari kita, kayaknya dia memang mengayomi dan banyak mengertinya gitu Pak Ustaz. Ya, mengerti takut dia kena dua didorong jatuh. Ini kalau macam-macam nih, kayaknya aku tak ada lagi. Itu ada juga, tapi ada juga makin tua makin bertiko ada juga. Ini kita lihat kepada pendidikan. Ada juga. Karena yang kawin tua-tua itu yang bertiko itu kan 2 kali, 3 kali gitu ya. Jadi saya tidak melihat mengayomi itu pada 2. Ada juga yang mudah mengayomi, tapi karakter dia itu bagaimana? Masa banyak nyasir. Sampai sejauh mana tuh seorang suami itu menanggung dosa istri? Sejauh mana? Menanggung dosa istri. Suami menanggung seorang suami menanggung dosa istri. Mana bisa pindah dosa? Dosa istri tanggung sendiri, dosa suami tanggung sendiri. Tidak ada mana. La tadiru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa warisan misalnya. Bisa saja anak jahat, tapi ayah orang alim besar. Ada ayah yang penjahat, tapi anak yang alim besar. Tapi jangan apa hukumnya saya tak kawin? Itu pertanyaan. Nah ini kenapa anak itu ibu tak bapak tambah? Timbul pertanyaan apa hukum menikah? Tidak bisa dikatakan hukum nikah wajib atau sunnah. Lihat siapa yang menikah. Bila dia mampu menikah, mampu memberikan nafkah, dan kalau dia tidak menikah akan berbuat zina, wajib dia menikah. Dia mampu menikah, tapi kalaupun tak menikah, dia tak sampai berbuat zina, sunat menikah. Berarti sunat apa bagi saya itu? Ya, karena sunat lah maka tak dikejar kali. Jadi tak dosanya aku gede itu. Tapi kalau tak mampu memberikan nafkah, atau dia ada penyakit yang bisa menularkan pada istrinya macam penyakit AIDS, haram menikah. Karena akibat orang lain. Banyak ulama dulu tak menikah, termasuk Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri. Kenapa tak menikah? Dia khawatir cinta kasih pada Tuhan terbagi dengan orang lain. Tapi nggak ikut sunnah rasul aja Pak Ustaz. Ya, karena sunnah itu tak semua sunnah wajib. Ada yang wajib bagi Nabi, tak wajib bagi kita. Nabi wajib menggosok gigi pada 5 depan, kita tak wajib. Nabi wajib salat duha, Nabi wajib salat tahajud, kita tak wajib. Jangan dikira asal sunnah wajib ikut semua. Ada yang sunnah usul tu Nabi, seperti poligami lebih daripada orang.
begini Pak Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau istri itu berbuat dosa, misalnya kan apakah terbuka aurat atau mungkin keluar tanpa seizin Allah. Dosa kita tidak ingatkan berdosa itu katanya. Gimana Pak Ustaz? Kalau kita tak ingatkan, Ya. tapi kalau kita ingatkan juga di belakang kita buka juga dia, itu sama seperti orang naik Honda buka helm depan polisi tutup, dan polisi buka. Jadi kita lepas tanggung jawab kita udah kita ingatkan. Tapi kalau kita suruh buka, jelek kali kalau tutup, itu baru dosa. Jadi Yasir belum sampai 3 dosa kali lah. Terus lagi Pak Ustaz, kalau misalnya kita punya anak, tadi kan nggak ada dosa turunan ya, nggak ada dosa anak kita itu tadi murtad, gitu. Padahal udah kita nasihati gitu. Aman. Jadi bukan orang tuanya yang Tidak. apa, gitu, nanggung dosanya. Gitu. Gaduh dimasukkan ke pesantren, dididik, pilih guru, tapi memang dasar tak apa hidayah murtad. Tidak dosa orang tuanya. Jadi mengenai poligami tadi kan agama membolehkan, tapi ada yang mengharamkan seperti di Libya di mana-mana dari itu. Apakah tidak menentang? Ini politik pemerintah, kami tidak melihat poligami itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu sehingga menjadi korban perempuan itu. Ada mahasiswa saya sekarang dekan hukum di Universitas Samudra Langsa. Poligami di daerah Langka dan Binjai misalnya. Yang paling banyak poligami Pak tahu siapa? Tukang beca. Di mana ada tempat mengka beca ada cabang. Sebenarnya hal poligami orang kaya, orang cerdas, orang tampan, jangan anak. Ini makin peot, makin poligami. Dan lahirlah anak yang peot tadi. Ini 2 minggu lagi ya saya wajib hadir karena belum habis ini. Panjang. Baiklah, tidak ada lagi kita ada doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min 'ibadika al-'amilin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian kita membahas masalah keluarga yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Najmul Taib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menjadi ilmu pengetahuan kepada kita, sekaligus dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kepada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.